Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Kalista Krisyawadia kelas 11.5 akan menjelaskan beberapa hal penting dalam memahami sebuah teks, mulai dari cara menentukan topik, ide pokok, hingga sampai strategi menghadapi kosakata yang tidak diketahui. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara menentukan topik dalam sebuah teks. Topik adalah pokok pembahasan umum yang dibicarakan dalam sebuah teks. Topik biasanya masih bersifat luas dan belum terlalu rinci. Ada 3 cara untuk menentukan topik. Yang pertama, baca keseluruhan teks secara singkat. Yang kedua, perhatikan hal apa saja yang paling sering dibahas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu cari gagasan umum, bukan detail kecilnya. Nah, untuk contohnya, teks membahas tentang penyebab pemanasan global, dampaknya bagi lingkungan, dan juga cara mengatasinya. Maka topik teks tersebut adalah pemanasan global. Yang kedua, cara menentukan main idea atau ide pokok dalam paragraf. Main idea atau ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf, biasanya terdapat di awal paragraf atau deduktif dan akhir paragraf atau induktif. Awal dan akhir paragraf. Nah, cara menentukan main idea atau pokok paragraf yaitu yang pertama membaca satu paragraf secara utuh. Yang kedua, tentukan kalimat yang paling mewakili isi paragraf. Yang ketiga, abaikan kalimat penjelas atau contoh. Nah, contohnya itu seperti olahraga teratur sangat penting bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, tubuh menjadi lebih bugar dan daya tahan tubuh menjadi meningkat. Main idenya yaitu olahraga teratur sangat penting bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, cara menentukan informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis secara jelas dalam teks, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak ditulis secara langsung tetapi dapat disimpulkan dari isi teks tersebut. Contoh untuk teks tersurat dan tersirat. Andi belajar hingga larut malam karena besok ia akan menghadapi ujian penting. Informasi tersurat, Andi belajar hingga larut malam. Sedangkan tersirat, Andi ingin mendapatkan hasil yang baik dalam ujiannya. Yang keempat, cara mencari informasi rinci dari sebuah teks. Informasi rinci adalah detail-detail penting seperti waktu, tempat, alasan, jumlah, ataupun cara. Cara mencari informasi rinci adalah yang pertama, baca teksnya dengan teliti. Yang kedua, dengan memperhatikan kata tanya seperti siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, fokus pada data atau fakta spesifik. Nah, untuk contoh teksnya yaitu kegiatan penanaman pohon dilaksanakan pada hari Minggu di halaman sekolah. Nah, berarti informasi rincinya itu adalah ada di waktu, hari Minggu, ada pada tempat, halaman sekolah, dan ada juga kegiatannya itu penanaman pohon. Nah, lalu bagaimana cara menghadapi kosakata yang tidak diketahui artinya? Ini adalah poin kelima. Saat menemukan kosakata yang kita tidak ketahui apa itu artinya, jangan langsung panik. Tapi ada strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu, kita lihat dulu konteks kalimatnya. Yang kedua, perhatikan kata sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga, cari sinonim ataupun antonim dari kalimat tersebut. Nah, yang keempat, perkirakan maknanya secara logis. Contoh kalimatnya, the weather was extremely scorching, so people stayed indoors. Walaupun tidak tahu arti dari kata scorching, dari konteks kalimat dapat disimpulkan bahwa cuaca sangat panas. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada generic structure text narrative. Teks naratif adalah sebuah teks yang bertujuan menghibur pembacanya dengan sebuah cerita. Struktur teks naratif terdiri dari orientation, yaitu pengenalan tokoh, waktu, dan juga tempatnya. Nah, yang kedua ada complication. Complication adalah sebuah munculnya masalah atau konflik. Yang ketiga ada resolution. Resolution di sini berarti penyelesaian masalah. Lalu yang keempat ada reorientation. Ini sifatnya opsional. Nah, reorientation ini artinya penutup atau pesan moral dari cerita tersebut.
Demikian penjelasan mengenai cara memahami sebuah teks mulai dari menentukan topiknya hingga struktur teks naratif. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam belajar dan juga menjawab soal dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.